Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Siang, Pak. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita terkait dengan fisika dasar, khususnya di bab yang ke-7. Ya, sebagai gambaran, sebagai ingat kembali bahwa hari Rabu kita akan mengadakan kuis atau sering juga disebut sebagai pra EAS karena istilahnya adalah pemanasan untuk Anda menghadapi AS tanggal 5 Januari besok. Sehingga perlu untuk dipersiapkan dengan baik. Materinya persis seperti di materi pada EAS. Jadi bab 5, 6, dan 7. Meskipun 5, 6, dan 7 jangan juga harus tetap mempelajari bab 1, 2, 3, dan 4. Karena untuk bab 5, 6, dan 7 itu tidak bisa lepas dari bab 1, 2, 3, dan 4. Ya. Nah, kemudian saya juga sudah menyampaikan ke asisten jika nanti perlu lagi satu kali asistensi tapi di luar jam, monggo jenengan koordinasi dengan asisten, kemudian sampaikan kepada saya kira-kira kapan akan dilaksanakan asistensi sehingga di luar jam kuliah mungkin atau di luar jam kerja, sehingga nanti saya akan buatkan link absensi sama Zoom-nya. Ya, itu yang mungkin perlu dicermati kembali. Nah, oke, baik, untuk siang hari ini kita akan lanjutkan di bab yang ke-7 terkait dengan mekanika benda berubah bentuk, di mana pada mekanika benda berubah bentuk itu sebenarnya pada awalnya kita mempelajari tentang elastisitas, di mana elastisitas salah satunya adalah nanti akan mempelajari bagaimana pengaruh dari sebuah gaya tekanan yang diberikan kepada suatu permukaan, yang nanti akhirnya kalau kita runtut kembali dari situ nanti kita muncul yang namanya modulus elastisitas, kemudian tegangan geser, modulus Brooke, dan sebagainya. Nah, ketika gaya itu kita berikan pada sebuah fluida, di mana fluida itu fluida yang tidak bergerak atau statis, maka yang terjadi akan muncul yang namanya seperti kemarin, ya, adanya prinsip hukum Pascal, yang aplikasinya adalah salah satunya untuk pada dongkrak hidrolik, ya, hidrolik. Kemudian kalau dia pada ruangnya itu tidak di ruang tertutup, maka akan berdampak pada prinsip Archimedes, di mana pada prinsip Archimedes itu salah satu aplikasinya adalah untuk mengukur volume dari suatu benda, ya, di mana volume suatu benda yang itu sama dengan volume dari air yang atau fluida yang dipindahkan. Kemudian prinsip itu juga yang akhirnya juga mendasari adanya benda tenggelam, benda mengapung, dan benda melayang yang sampai saat ini juga diaplikasikan pada proses pembuatan kapal, baik kapal yang biasa, kapal feri maupun kapal selam. Di mana pada konsep kapal selam, maka ketika dia akan menyelam ke dasar laut, maka dia harus menambah yang namanya air, masukkan ke dalam reservoir. Kemudian ketika dia mau tampil ke permukaan, maka air itu dipompa untuk dikeluarkan. Pada prinsipnya adalah untuk melakukan modifikasi terkait dengan massa jenis, ya, sehingga dari massa jenis itu maka berat dari sebuah kapal itu akan berubah. Kemudian dari situ juga kemarin kita juga sudah singgung sedikit terkait dengan mungkin konsep itu juga ada pada tekanan permukaan, di mana kalau Anda bersani atau Anda lihat di sungai-sungai itu ada binatang-binatang kecil yang dia punya massa tetapi dia tidak tenggelam karena ada tegangan permukaan, di mana tegangan permukaan terjadi karena adanya selaput gelembung yang merupakan interaksi antara suatu benda dengan fluida, ya, dengan fluida, ya, dengan fluida, sehingga nah dari situ akan muncul konsep nanti ada adhesi dan kohesi. Kalau kita ke fluida yang statis, artinya ketika fluida statis itu seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa kalau kita berbicara tentang massa jenis, ya, kalau kita nyebut tentang Archimedes, maka massa jenis saja yang nanti akan mempengaruhi dia tenggelam, terapung ataupun melayang itu sebenarnya juga tidak cukup dengan menggunakan kata Archimedes. Tetapi yang lainnya, kalau itu kan dasarnya dari rho saja, massa jenis.
Tetapi yang juga harus diperhatikan adalah bagaimana penampang ya, luas penampang, karena nanti adalah gaya angkat atau tekanan ke atas salah satu ditentukan oleh luas penampang. Jadi sama-sama kita punya sebuah lempengan besi, kalau ukurannya misalnya sekitar 1 meter kali 1 meter dengan ketebalan kira-kira sekitar 3 mili. Kalau Anda letakkan secara melintang di permukaan air, maka dia akan mengapung. Ya. Tetapi kalau ada letakkan secara vertikal, maka dia akan tenggelam. Jadi kalau dari kondisi seperti itu sudah jelas bahwa massa jenisnya besi tersebut ketika dia pada saat dia melintang dan pada saat dia vertikal sama. Tetapi kenapa ketika dia vertikal tenggelam, tetapi ketika dia melintang atau horizontal dia mengapung? Karena ini terjadi karena adanya gaya angkat atau gaya istilahnya gaya ke atas oleh permukaan atau perlawanan dari permukaan. Itu tekanan hidrostatis tadi. Baik. Nah, pada siang hari ini kita akan lanjutkan materi kita pada yang lainnya, di mana pada yang lainnya adalah tentang yang disebut sebagai hidrodinamika. Jadi kalau yang kemarin kita berbicara tentang tentang hidrostatika, di mana ketika kita tentang hidrostatika maka fluida atau air itu dianggap fluida yang tidak mengalami pergerakan, tidak mengalami perubahan apa-apa. Ya. Tetapi di dalam hidrodinamika ini maka dianggap bahwa fluida itu bergerak. Meskipun kalau kita lihat kalau kita lihat bagaimana dengan air laut? Nah, air laut itu kan bergerak. Ya, air laut itu kan bergerak. Tetapi pergerakan yang diakibatkan oleh air laut itu tidak secara signifikan akan mengubah volume air yang ada di lautan. Sehingga dianggap bahwa meskipun air laut itu bergerak, maka secara teoritis masih bisa dianggap sebagai fluida statis. Sehingga kita bisa menentukan pada kedalaman tertentu maka tekanan hidrostatisnya menjadi berapa dan sebagainya. Ya, itu yang yang kita bisa sementara kita bisa asumsikan. Nah, bagaimana dengan fluida yang bergerak atau disebut sebagai mekanika fluida? Kenapa dikatakan sebagai mekanika fluida? Karena dalam pembahasan terkait fluida yang bergerak itu menggunakan hukum mekanika. Nanti ada kecepatan, kemudian setelah kecepatan nanti juga ada gaya, ada tekanan, ya. Mungkin bisa jadi nanti menjadi arah dari fluida tersebut, ya. Sehingga tetap digunakan istilah sebagai mekanika fluida. Nah, secara garis besar fluida itu dalam hal ini fluida itu dibagi menjadi dua. Ya, ada fluida yang ideal, kemudian ada fluida yang sejati. Fluida yang ideal itu bahwa semuanya itu tidak akan mengalami perubahan. Alirannya bersifat steady atau tunak atau tetap, tidak dipengaruhi oleh permukaan, tidak dipengaruhi oleh bentuk dari tempat dan sebagainya, tidak dipengaruhi itu, tapi dianggap bahwa alirannya bersifat steady. Kemudian tidak kental, jadi diasumsikan bahwa tidak memiliki kekentalan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah incompressible, artinya tidak termampatkan. Artinya termampatkan itu tidak mengalami perubahan sifat dari fluida tersebut, ya, selama analisa atau selama perhitungan dilakukan. Contohnya adalah seperti yang incompressible itu misalnya mengalami penekanan. Contohnya adalah air kalau dari permukaan laut kemudian dipompa ke atas sampai suatu permukaan tertentu, maka ketika pada permukaan tertentu, ketinggian tertentu kan tekanan udaranya akan berubah. Ya, tekanan udara akan berubah. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian nah, yang berikutnya adalah yang biasanya adalah fluida yang sejati. Fluida sejati fluida yang lazim ada. Aliran turbulen. Kalau aliran air itu ada laminer, turbulen dan antara keduanya. Ya. Turbulen itu apa? Bisa berputar. Kemudian
viskus, bahwa pada dasarnya bahwa sebenarnya fluida itu memiliki kekentalan. Air pun punya kekentalan sebenarnya. Tidak hanya minyak goreng, tidak hanya minyak pelumas dan sebagainya, tetapi air pun sebenarnya punya kekentalan. Ya. Kemudian termampatkan. Ya, sejati itu termampatkan karena pengaruh apapun. Nah, kemudian dalam hal ini ya yang juga perlu kita pahami bahwa fluida itu tidak hanya berupa air atau berupa cairan, ya. Jadi gas itu pun juga bisa dianggap sebagai fluida. Udara juga bisa dianggap sebagai fluida. Sehingga ketika udara dimampatkan bagaimana ya? Seperti kalau kita misalnya memompa udara ke dalam ban sepeda motor, ban mobil dan sebagainya. Atau kemarin pernah saya sampaikan kalau misalnya kita punya gas LPG itu juga sebenarnya dimampatkan di dalamnya. Sehingga ketika dimampatkan maka alirannya kita bisa prediksi bahwa dia menjadi termampatkan atau punya kompresi. Yaitu fluida. Nah, ini nanti dengan bisa perlahan bersama ya, ketika dikatakan aliran yang tuna itu bagaimana? Setiap partikel pada suatu titik tertentu tetap baik besarnya maupun arahnya. Aliran tidak terjadi, aliran tuna terjadi pada aliran yang pelan. Aliran tidak rotasional, tidak mengalami perputaran tadi, ya. Tidak kompresibel, tidak mengalami perubahan volume, ya, karena pengaruh tekanan, ya. Seperti PV NRT tadi. Jadi kalau misalnya air itu kita kasih berdasarkan pengaruh tekanan, bisa jadi nanti akan menjadi mengecil atau mungkin menjadi es misalnya. Itu kan PV NRT itu. Makanya dikatakan sebagai gas yang tidak ideal. Kemudian tidak kental. Ya, nanti kalian bisa pahami sendiri di situ. Nah, kemudian di dalam fluida dinamis karena dia bergerak atau mengalir, maka pada suatu waktu tertentu kita bisa mengetahui berapa sih jumlah alirannya. Ya. Jadi karena air itu fluida itu mengalir, maka ketika kita melihat dalam satu detik berapa aliran yang terjadi, 2 detik berapa, 1 jam berapa, maka itu yang disebut sebagai debit. Mungkin ketika kita di SMA ini sudah biasa kita sebut, oh ini debit ini, banyak volume air yang mengalir per satuan waktu, ya, volume per satuan waktu, itu dikatakan sebagai debit. Mungkin pada saat kita SMA sudah terbiasa itu seperti ini. Jadi Q sama dengan V dikalikan dengan dibagi dengan delta T, jumlah yang dialirkan tiap detik. Lupa dari V kok bisa menjadi A kali V. Nah, V ini sama dengan apa? V sama dengan volume kan? A dikalikan apa? Luas penampang dikalikan dengan jarak. Ya kan? Nah, ini kalau dibagi dengan T, maka ini menjadi A dikalikan dengan V. Dengan V yang di sini adalah kecepatan. Nah, ini sebenarnya seperti ini debitnya. Oke. Nah, di dalam fluida dinamis ini nanti akan muncul yang namanya kontinuitas, di mana pada kontinuitas ini sebenarnya adalah selama tidak ada atau selama fluida itu dianggap sebagai fluida yang ideal, ya, dengan kata ideal, maka jumlah yang masuk pada dalam suatu sistem itu akan sama dengan jumlah yang keluar. Ya. Jadi kalau saya punya di sini nanti yang masuk di sini kira-kira 500 liter, maka nanti yang keluarin juga 500 liter. Nah, itu disebut sebagai kontinuitas, di mana bahwa untuk gas fluida yang ideal, maka massa fluida yang masuk ke dalam suatu ujung pipa sama dengan massa fluida yang keluar dari ujung pipa. Ya, massanya. Ya, karena itu kontinuitas tadi. Maka M1 sama dengan ini dan sebagainya, sehingga dari kondisi seperti itu maka kita dapatkan persamaan ini yang biasa kita gunakan. Sehingga kita lihat bahwa kecepatan dari fluida yang keluar dari sebuah permukaan atau penampang itu akan terbalik dengan luas penampangnya. Ya, jadi kalau misalnya yang cowok atau yang cewek yang biasa misalnya buka keran air itu lebih kecil dibandingkan inletnya yang dipompakan oleh pompa air. Sehingga ketika Anda buka maka tekanannya menjadi lebih besar. Jadi tekanan itu adalah manifestasi dari sebuah apa? Sebuah kecepatan. Kecepatan aliran jadi besar. Jadi dari situ maka
kita bisa manfaatkan. Dengan adanya ini, konsep dari kontinuitas ini kita bisa manfaatkan. Sebagai contoh misalnya apa? Pada saat kita mau melakukan cuci mobil misalnya, ya, supaya alirannya bisa menjadi kencang sekali untuk merontokkan kotoran-kotoran yang menempel pada bodi mobil, maka ujung dari pipa itu harus saya perkecil. Ya. Bahkan ada teknologi yang digunakan untuk memotong baja, tetapi menggunakan tekanan air. Ya, tekanan air ada itu teknologi yang untuk itu. Jadi dia ternyata lebih tajam dalam tanda petik karena tekanan yang sangat tinggi tadi untuk memotong baja. Ya, itu yang terjadi. Kemudian kalau kita perhatikan air mancur misalnya, kalau yang Jakarta mungkin di Bundaran HI, kalau yang di Surabaya mungkin yang ada jembatan Surabaya, ya jembatan Surabaya, atau bahkan di dekat kampus kita di ITS itu punya bundaran ITS, di mana pada bundaran ITS itu ada kalau malam hari akan dihidupkan yang namanya dinyalakan air menari, dan tanda petik air menari. Di situ air warna-warni yang dikasih warna-warni yang dengan irama tertentu sebenarnya dia akan membentuk formasi menjadi sebuah formasi yang cukup baik. Mungkin kalau kita lihat pada sebentar yang saya punya di sini di paling bawah mungkin sebentar. Oke, jadi kalau ini misalnya di sini ya, kalau kita lihat ini adalah salah satu manifestasi atau salah satu bentuk dari sebuah kontinuitas, di mana air yang mengalir ini diatur oleh di sini ada katup-katup, ya, di mana katup atau valve itu dengan bukaan valve yang tertentu sehingga dia akan membentuk formasi ketinggian karena kecepatan dan tekanan air yang dihasilkan. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita lihat ya seperti itu, ya. Atau mungkin beberapa waktu lalu juga di Purwakarta yang ada air yang saya lupa itu namanya, juga bagus banget di situ, ya. Atau bahkan di tempat yang lain mungkin, kalau kebetulan Pak saya tidak di daerah-daerah itu, tapi saya ya sudah paling gampang ya jangan punya keran air itu saja sebenarnya, keran air. Oke, nah kemudian dari sini maka kita hanya perbandingan ini saja. Maka kalau semakin besar ininya, ya luas penampangnya, maka pasti kecepatannya akan semakin kecil. Ya, kecepatannya akan semakin kecil. Ya, kalau semakin kecil penampangnya, maka kecepatannya akan semakin tinggi. Karena apa? Kontinu. Ya, karena adanya kontinuitas. Air yang masuk sama dengan air yang keluar. Jadi sama seperti ini, kalau jenengan lihat seperti ini, maka kalau ada ini, maka di sini akan sama. Saya punya ini adalah V1, ada V2, nanti akan ketemu V3, ini akan ketemu V4. Ya, kalau ada dari di sini adalah pasti ada A1, ini ada A2, ini ada A3, ini ada A4. Ini masing-masing nanti akan berpengaruh pada debit air yang dialirkan. Begitu juga dengan yang di sini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ini kan kebetulan kalau Anda perhatikan ini kan mendatar. Ya. Kalau mendatar maka di sini yang ada kalau kita berbicara tentang energi, yang ada hanya apa? Kalau energi itu kan sebenarnya kan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Energi potensial itu dikarenakan perubahan ketinggiannya, ini karena perubahan kecepatan. Nah, kalau ketinggiannya karena inilah ketingginya sama, maka ini kan delta H-nya sama dengan 0. Delta H sama dengan 0, maka yang ada tinggal ini saja. Sehingga kalau Anda perhatikan di sini ada usaha yang diberikan, misalnya di sini ada gaya, misalnya gaya yang dihasilkan oleh apa? Gaya yang dihasilkan oleh pompa air, maka gaya ini sepenuhnya akan diubah menjadi energi kinetik. Jadi kalau di sini maka menjadi F, usahanya dx-nya, kemampuan dia memompa itu akan sebanding dengan delta EK-nya. Nanti kita akan coba lihat bersama. Sehingga kalau Anda menginginkan, wah ini ketika bentuknya seperti ini saya menginginkan tekanannya adalah V-nya sekian, maka kira-kira berapakah gaya yang harus
lakukan oleh sebuah pompa untuk memompa air itu. Ya. Jadi ketika ini datar. Nah, bagaimana kalau dia naik, Pak? Kalau posisinya saya punya tandon air di atas, kemudian pompanya ada di bawah, ini punya H. Nah, tentunya ini harus menaikkan begini. Karena ada delta H-nya ini, tentunya akan muncul yang namanya energi potensial. Ini yang harus Anda lawan. Maka ini ada F dx, maka akan menjadi apa? Di sini ada V, kemudian di sini ada H. Maka F dx-nya akan sebanding dengan delta EP plus delta EK. Nah, ini yang jangan harus apa? Harus kendalikan supaya apa? Supaya berapa sih sebenarnya pompa yang ideal untuk menaikkan air misalnya. Misalnya jenengan berada di apartemen atau di jenengan punya tandon yang punya ketinggian sekian meter, maka kira-kira jenengan harus bisa mengidentifikasi di situ. Ya, jangan sampai jenengan untuk menaikkan air dalam ketinggian kira-kira 4 meter Anda menggunakan pompa akuarium, nggak bisa. Ya. Karena pompa akuarium saja kalau untuk mendatar saja mungkin butuh waktu yang cukup lama. Ya. Itu yang terjadi. Nanti jenengan kita bisa akan pelajari berikutnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ayo, kalau ada pertanyaan, sebelum kita masuk pada yang lainnya, kita masih berbicara tentang kontinuitas. Ya, kita sebenarnya belum masuk ke sini. Apakah benar nanti kalau dia datar begini, maka yang mempengaruhi hanya delta EK-nya saja? Nah, nanti kita akan coba lihat bersama. Tapi ketika dia naik, ya maka delta EK-nya sudah mungkin bisa berkurang, karena sebagian akan digunakan untuk melawan delta EP. Ada pertanyaan dulu, monggo silakan. Oke, ayo siapa? Asfi, ayo. Jadi kalau misal gitu, Pak, kalau misalnya di dalam bangunan ya Pak, di lubang tersebut itu sudah ada kayak liquid lain, misal kayak minyak gitu. Itu terus bagaimana? Berarti hubungannya di row-nya saja ya Pak ya? Terus dipompa gitu nih? Row-nya saja. Iya. Jadi nanti row-nya itu nanti akan berpengaruh. Row itu nanti akan ada interaksi dengan fluida yang kita inginkan, yang akan kita kirim atau tidak. Nah, apakah row ini akan menghambat atau tidak? Kan berarti itu kan sama seperti halnya kalau kita punya sepeda motor itu, apa sih fungsinya pelumas? Volume itu sebenarnya fungsinya untuk mengurangi gesekan. Kenapa harus dikurangi? Karena ketika ada gesekan itu tentunya akan ada energi yang hilang. Optimalnya menjadi hilang. Kemana? Menjadi panas salah satunya. Ya kan? Karena energi kan konstan. Hukum kekekalan energi. Jadi kalau kita berbicara tentang ya banyak hal sebenarnya, kalau kita berbicara tentang energi itu, misalnya kita punya kendaraan bermotor, kita hitung itu misalnya. Ya. Kita hitung, atau mungkin yang paling gampang tidak sampai ke situ, kita punya misalnya pernah dengar namanya photovoltaic atau panel surya. Orang mengatakan panel surya efisiensi yang di lapangan, yang di laboratorium sekarang 12%. Ya, 12% tuh. Yang 88 kemana? Kan begitu sebenarnya. Nah, 88 itu belum bisa termanfaatkan kemana? Salah satunya menjadi apa? Menjadi panas. Ya, panas ini kalau berlebihan pada panel surya itu juga akan terasa panas di situ. Jadi adanya itu tadi, kalau tidak terjadi interaksi antar fluida yang akan kita kirimkan, ya tidak apa-apa. Kalau terjadi interaksi, ya itu nanti akan menghambat. Tentunya akan begitu, row-nya nanti. Nah, karena adanya misalnya ada fluida yang tidak bisa membaur tadi, minyak misalnya dengan air, itu biasanya adalah di ranah aplikasi pemanfaatannya. Nanti kita akan coba lihat bersama nanti di sana. Karena dia tidak membaur, ya maka kita manfaatkan. Nanti kalau ada tekanan yang berubah, maka pasti akan terjadi perubahan posisi kesetimbangan antara fluida itu. Nanti akan kita lihat bersama ya. Oke, begitu Mas Asfi? Baik Pak, terima kasih. Oke, baik, lanjutkan dulu ya. Oke, nah ini yang dilakukan oleh Bernoulli itu, ya. Jadi ini ada tekanan, ada kelajuan, kemudian ada tekanan besar dan kecil, kemudian nanti ada
yang lain-lainnya. Jadi ketika dia di sini, apa caranya? Bagaimana saya bisa menaikkan ini sebenarnya? Ketika ingin saya menaikkan di sini, kira-kira apa saja yang akan berpengaruh di sini? Kalau saya punya pompa di sini, karena ternyata ini akan berbeda. Berbeda halnya kalau misalnya, ya misalnya pompanya ada di sebelah sini, saya arahkan ke sana. Ya, ternyata beda. Kalau misalnya ini pada ketinggian yang sama ya, maksud saya ini pada ketinggian yang sama dengan ketinggian yang berbeda. Sehingga dari berkali-kali percobaan dan sebagainya, beliau bisa menyimpulkan, oh ternyata ada pengaruhnya ketinggian itu terhadap besarnya tekanan atau debit yang nanti akan masuk ke sini, tangkinya begitu. Begitu juga kalau misalnya posisinya ada tinggi begini, ternyata ketika ini saya lubangi begitu, maka akan lanjut ke sini ke bawah. Ternyata juga akan ada perbedaannya, kecepatan di sini V sama dengan berapa. Nah, itu yang dicoba diamati oleh Bernoulli pada saat itu. Atau kalau tuang sudah nanti tepatnya dengan bisa lihat searching terkait dengan Bernoulli itu. Ya. Dan aplikasi ini sampai sekarang sangat luar biasa dengan mengotak-atik yang namanya tekanan ini. Ya, tekanan ini coba diotak-atik dengan kecepatan ini, dua ini sebenarnya yang diotak-atik. Maka aplikasi yang sampai sekarang pada pesawat terbang. Yang diotak-atik cuma pelajaran sama ini. Tetapi ketika kita berbicara tentang tekanan, maka nanti akan ada F dan ada A. Ini yang coba diotak-atik. Ternyata bisa sampai sekarang. Ya, dengan mencoba memanipulasi dan memodifikasi bagaimana supaya bisa terbang, bagaimana supaya tekanannya menjadi lebih besar, begitu kan? Sebenarnya seperti itu yang dilakukan. Sehingga akan gampangannya seperti itu. Kalau misalnya gampangannya seperti itu, ya ini sebenarnya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau ini. Jadi kalau misalnya jaringan di sini punya tabung yang ada di sini, ya jangan bisa tarik ini. Airnya akan mengalir di sini. Berapa lama dia akan bisa penuh, misalnya ada punya tandon air yang ada di atas dengan ketinggian adalah H. Ya. Nah, jadi kalau Anda perhatikan seperti ini. Jadi kalau misalnya saya punya pompa, ini anggap aja di sini adalah pompanya dari sini, pompa air dengan gaya F, ya gaya memompanya gaya F. Kemudian dari gaya F itu kemudian ini diasumsikan begini teman-teman. Jadi kalau diasumsikan pada persamaan Bernoulli, kemudian persamaan kontinuitas itu ya ini perlu untuk dikaji ulang. Jadi kalau misalnya saya punya pompa di sini, kemudian saya akan menaikkan, maka yang namanya kontinuitas itu bukan dari awal ini dinyalakan, tetapi diasumsikan bahwa ya ini sudah menyala, sudah mengalir. Jadi T0-nya yang kita sudah hitung dari ketika dia sudah mengalir, sudah mulai mengalir. Jadi kalau misalnya sudah mulai mengalir, kita asumsikan kalau pada saat mengalir itu, kalau di sini saya adakan dianggap sebagai satu luasan yang nanti akan mewakili luas penampang dari air ini sebanyak ini, maka ini kalau saya kasih tekanan P1, ya P1, kemudian dari P sama A ini akan muncul yang mana namanya F kan ya. Kemudian ini nanti akan bergerak ke kanan. Akan bergerak ke kanan sejauh X. Maka ketika ada F, kemudian sejauh X, maka akan muncul yang namanya usaha ini. Usaha yang dilakukan oleh gaya ini untuk memindahkan elemen dari luasan air ini bergerak dari sejauh X. Ya, jadi ini butuh usaha untuk menggerakkan ini. Oke. Nah, sementara
Ya, sementara di sini di permukaan yang atas juga demikian. Maka perpindahan ini nanti juga akan memindahkan ini ke kanan. Akan menjadi V2. Yang semula ada di sini, maka akan bergeser ke sana. Ya. Ini nanti akan sama. Bahwa di sini adalah Q1, ini juga akan sama dengan Q2, kontinuitas. Q1 akan sama dengan Q2. Tetapi dari Q1 sama dengan Q2, tentunya akan berdampak pada V-nya ini sebenarnya. Maka V1 dan V2 tidak akan sama. Karena apa? A1 tidak sama dengan A2. Ini tidak sama. Ya, tidak sama. Sehingga akan berdampak V dan sebagainya. Oke? Nah, sehingga kalau kita perhatikan, ini nanti akan sebagian akan diubah menjadi ini, perubahan ini. Maka akan muncul pada bagian yang kedua ini akan muncul B2, di mana ada gaya yang terjadi untuk memindahkan ini akan berpindah sejauh X2. Jadi di sini akan muncul B1 karena adalah F1 ini, F1 adalah X1, di sini ada B2 di mana adalah F2 kali X2. Kenapa ini negatif? Karena ini nanti akan arahnya ke kiri. Tekanannya akan ke kiri. Membalik sini. Istilahnya kan begini. Sama dengan ini. Sehingga dari sini dalam perjalanan dalam sistem ini maka akan muncul berapa sih sebenarnya usaha totalnya? Usaha totalnya ya ini. W1 ditambah dengan W2. Dalam sistem ini akan jadi seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Yuk. Maaf agak itu Pak, masih bingung di duanya itu kenapa dia berlawanan ya Pak? Oke. Baik, kenapa dia berlawanan? Maka ketika di sini dia akan dilawan, Mas. Jadi dari permukaan ini akan melawan. Jadi tidak hanya ke sana saja, tadi akan melawan. Ya. Jadi kalau misalnya jenengan punya pompa, maka ini ada permukaan di sini, maka ini sebenarnya akan melawan. Cuman perlawanannya itu apa? Perlawanannya itu akan bergeser juga ke kanan sebenarnya. Jadi di sini nanti akan, jadi kalau dia tidak melawan, dia hanya langsung ke kanan saja. Tetapi di sini akan adanya perubahan, salah satunya adalah ini respon untuk menjadi setimbang. Mirip dengan apa? Pada pegas ya. Pada harmonik ya. Jadi ketika ini saya tekan ke kanan, maka ini akan melawan ke sana sebenarnya. Cuman perlawanannya itu karena di sini apa? Di sini tidak ditutup. Kalau di sini ditutup, maka dia tetap akan melawan. Tetapi karena ini terbuka, ya, dia akan melawan, tetapi melawannya tetap akan bergeser ke kanan. Karena ini terbuka kan ya, maka akan keluar ke sini kan ya. Begitu mungkin, Mas. Sehingga dia menjadi negatif. Oke? Baik, Pak. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke. Baik, sehingga ini kan ini adalah Q1, ini akan menjadi Q2. Q1 sama dengan Q2. Dan sebagainya sehingga ini. Jadi usaha totalnya sama dengan itu. Jadi kalau saya gambar lagi di sini begini. Nah, begini ya sudah. Ini ketinggiannya dari sini ya sudah. Ya. Karena di sini adalah W1 sama dengan ini dan sebagainya, maka W bisa menjadi ini. Ya. Loh Pak, kok bisa begitu? Karena V sama dengan ini dan sebagainya, ini menjadi, ini kan dari tadi V1 dan sebagainya. Dari mana yang ini tadi? Ini loh. Ya. Ini F, ini apa? A dikalikan ini kan sama dengan apa? V. Follow? Iya kan? Oke? Nah, sehingga jadi seperti ini. Volume adalah massa dibagi dengan massa jenis. Nah, dalam kondisi seperti ini kita ingat bahwa besarnya energi itu kan konstan. Hukum kekekalan energi.
Ya. Ya, delta EM-nya teman ini. Ini delta EM-nya. Energi mekaniknya karena dia bergerak. Ya. Jadi kalau kita perhatikan dari hukum kekekalan energi bahwa delta E-nya itu akan sama dengan 0. Delta E ya. Delta E-nya bukan delta EM. Nah, delta E ini sama dengan apa? Delta EM plus delta EP plus WNK ini akan sama dengan 0. Kan begini. Kalau kita ingat ya, kalau ini tidak ada seperti yang dulu, kalau misalnya gaya gesek, tidak ada gaya luar. Ini gaya luar ini. Gaya luar. Apa misalnya? Ya ini gaya pompanya ini. Energi dari luar. Nah, bagaimana kalau misalnya ini tidak ada? Kalau ini tidak ada itu kalau jenengan punya tandon di atas begini, ya begini, maka ini tidak ada. Kalau ini Anda lubangi, maka akan ke bawah begini. Maka kalau kondisi yang di sini, maka WNK sama dengan 0. Tetapi kalau Anda menaikkan di sini, ini naik ke atas begini, maka ini ada WNK. Oleh siapa? Pompa. Kan begitu. Jadi ada gaya luar yang berfungsi untuk menaikkan air itu ke tandon atas. Tapi kalau dia sudah ada di atas, tandon atas, maka ketika kita kasih lubang dia turun, maka BNK-nya sudah tidak ada di situ. Oke? Bisa paham? Nah, sehingga kalau misalnya sebuah turbin air PLTA, maka tidak ada gaya luar. Ya, gaya luar tidak ada, kecuali kalau ada gaya gesek. Ya, gaya gesek antara apa? Antara turbin dengan porosnya itu. Tetapi dari perubahan energi potensial menjadi energi kinetiknya tidak ada gaya luar. Oke, nah gaya luarnya dari sini sehingga saya dapatkan ini adalah gaya luarnya. Ini adalah perubahan energi, ini energi potensialnya, dan ini adalah energi kinetiknya. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Sehingga kalau Anda perhatikan, akan muncul ini, dengan penurunan sebagainya akan muncul ini. Artinya apa? Artinya bahwa prinsip Bernoulli itu adalah bahwa P plus rho GH plus setengah rho V kuadrat itu konstan, dimanapun konstan. Jadi kalau misalnya di titik ada mempelajari di titik ini, di titik ini, di titik ini, semua akan konstan. Konstannya akan berpengaruh kemana? Ini, dan ini. Jadi kalau ini naik, kemudian ini naik, pasti ini akan turun. Ya, kalau ya, David. Permisi Pak, mau bertanya Pak. Hmm? Dalam konstan ini kan Pak ada rho GH Pak. H1 sama H2 nilainya bakal dilihat dari mana ya Pak? Saya bingung Pak. Oke, baik. Artinya ini adalah posisi Mas. Kalau yang di konstan ini posisi. Jadi kalau misalnya jaringan misalnya gini. Jaringan misalnya begini. Saya begini ya. Nah, ini saya dapatkan ini H1, ini H2, di sini adalah H3 misalnya. Ya. Jadi Anda bisa mencari apakah nolnya itu dari sini atau nolnya dari sini, boleh saja. Jadi ketika Anda menilai ini dengan di sini, boleh, berarti ini adalah saya katakan apa namanya ya, kalau misalnya jangan P ya. Jadi kalau misalnya 1 dan 2, maka ini 1, ini 1, ini 1, sama dengan P2, rho GH2, ini plus setengah rho V2 kuadrat. Jadi kalau antara 1 dan 3 juga boleh. Berarti kalau 1 dan 3, berarti ini adalah P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat, maka sama dengan P3 plus rho GH2.
H3 plus setengah rho V3 kuadrat. Jadi nilainya akan konstan. Jadi kalau yang berubah P-nya berubah, pasti hanya kalau hanya tetap, maka V-nya yang akan berubah. Maksudnya begitu. Atau mungkin pertanyaannya kemana, Mas David? Enggak, Pak. Udah mengerti, Pak. Makasih, Pak. Oke, paham ya? Paham ya. Jadi seperti itu, sama seperti yang tadi. Q1 sama dengan Q2. Ya sudah, kalau ini adalah A1 V1 sama dengan A2 V2, ya kalau A-nya ini yang berubah, karena nilainya kan konstan, pasti kalau ini naik, pasti ini akan turun. Sama seperti kemarin ketika kita berbicara energi pada pegas. Ya, kalau pada pegas itu, kalau energi potensialnya naik, maka energi kinetiknya akan turun. Kenapa? Karena E-nya tetap. Ya, E-nya tetap. Kalau E-nya adalah 1 joule, 100 joule begitu, ya sudah. 100 joule itu akan dibagi. Kalau energi potensialnya 40, maka energi kinetiknya akan 60. Kalau energi potensialnya 100, maka kinetiknya 0. Kalau kinetiknya 50, maka potensinya juga akan 50. Karena apa? Jumlahnya tidak boleh lebih dari 100. Sama di sini nanti. Ya. Maka nanti biasanya yang diubah itu adalah P-nya di sini. Nah, P-nya di sini akan di sini, Mas. Kalau jenengan merencanakan sebuah pompa itu ya ini, P-nya ini. P-nya pompa ini akan masuk di sini. Energi gaya luar itu yang kita harus modifikasi. Siapa tahu suatu saat jenengan menjadi seorang konseptor untuk pemadam kebakaran. Misalnya Surabaya punya alat mobil pemadam kebakaran yang bisa sampai ketinggian 100 meter, maka Anda harus bisa hitung untuk menghilangkan energi potensial MGH aja 100 meter itu berapa. Maka jangan butuh itu. Jangan pengen di atas di 100 meter itu kecepatannya masih berapa. Saya pengen kecepatannya masih kira-kira sekitar 4 meter per second. Ya udah apa 4 meter per second. Maka saya bisa merencanakan pompa saya, pompanya udara, pompa mesin pompa saya itu, pompa airnya kira-kira punya daya berapa kuda, berapa tenaga kuda atau berapa horsepower sehingga bisa mencapai 100 meter tetapi masih punya kecepatan. Ya, begitu ya. Oke. Bisa dipahami Mas David atau yang lainnya? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa dipahami. Oke, baik. Nah, kemudian ini kasusnya seperti ini. Sehingga kalau misalnya untuk fluida yang tidak mengalir, ya, fluida yang tidak mengalir berarti apa? Hidrostatis. Maka ketika dia tidak mengalir, ini. Jadi konsep dari Bernoulli ini sebenarnya bisa untuk hidrostatis, bisa untuk hidrodinamika. Kalau ini seperti ini, maka ini kan hilang. Sehingga akan jadi apa? Nah, yang tidak lain akan menjadi tekanan hidrostatis bahwa P1 min P2 sama dengan rho G H2 min H1. Jadi kalau ini konsepnya, kalau misalnya dengan misalnya kolam begini, ya, begini misalnya begitu, ya sudah. Maka di sini saya anggap menjadi P1. Maka dia di sini berapakah P2 ya kan sebanding dengan ini hanya. Nolnya ada di sini ya, mohon maaf ya, nolnya itu ada di sini nanti. Jadi yang namanya tegangan hidrostatis itu bukan kedalaman atau ketinggian dari permukaan bawah, bukan, tapi dari permukaan atas yang perlu diingat. Sehingga kemarin pernah kita diskusikan, bahwa kalau ada asumsi bahwa ketika mau belajar berenang, supaya kamu cepat bisa berenang, berenanglah di kedalaman kolam yang kedalamannya dalam, jangan di dangkal, karena di dalam itu tekanannya lebih besar. Keliru. Yang dihitung tekanannya dari permukaan, bukan dari bawahnya. Ya, bukan dari bawahnya, dari permukaannya. Yang jelas kalau di kolam yang lebih dalam,
secara refleks kita takut mati, sehingga kita berusaha sebaik mungkin untuk tetap bisa berenang. Oke ya. Kemudian yang berikutnya, yang untuk fluida yang mengalir pada pipa horizontal. Kalau horizontal, maka H1 sama dengan H2 sama dengan H. Dampaknya akan bagaimana? Dampaknya akan seperti ini. Nah, maka P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 min V1 kuadrat. Yang ini kalau misalnya ini kita urai kembali, kalau ini saya urai kembali, maka ketemunya debit. P itu sama dengan apa? F kali apa? F per A ya. Min ini F per A juga. Berarti ini 1, ini 1, 2, ini 1, ini 2. Ini kalau saya geserkan ke sini juga ketemu nanti. Sama yang nanti arahnya menjadi debit. Q1 sama dengan Q2. Karena hanya sama. Ya, sama seperti hanya kalau ini yang dimanfaatkan orang untuk apa? Untuk apa namanya? Kalau nanti ini saya lubangi begitu ya sudah, ini akan muncul tekanan. Nah, tekanan inilah yang disebut P1 P2 berubah menjadi energi kinetiknya nanti. Pada proses bendungan atau pembangkit listrik tenaga air. Ada pertanyaan sampai di situ? Jadi kalau pada ketinggiannya yang sama, maka P-nya akan sama. Bukan P-nya sama sebenarnya, maka di situ ada nggak fluida yang di atasnya begitu. Ada pertanyaan dulu, monggo silahkan sebelum kita masuk pada beberapa contoh soal. Nah, ini contoh aja begini. Ya. Ya. Jika tekanan permukaan udara dan sebagainya sama dengan sama P0, H1 sama dengan H dan H2 sama dengan 0. Berarti acuannya kan ada di sini nih. Nolnya di sini. Ya, karena V1 sama dengan 0. Kenapa V1 sama dengan 0 di sini? Karena diasumsikan pergerakannya sangat lambat. Ya, sangat lambat. Ya. Dan V2 sama dengan V, maka saya dengan menggunakan persamaan Bernoulli kita dapatkan di sini. Ya, ininya 0 sehingga dapatnya ini. Kalau Anda perhatikan ini kan sama seperti halnya kalau benda jatuh bebas. Di benda jatuh bebas itu kalau saya jatuhkan begini, ya, ini masanya M sama dengan 1 kuintal, dengan M sama dengan 1 gram, sudah teoritis, maka kecepatan di sini bahwa V sama dengan akar 2G. Ya, maka massa tidak akan mempengaruhi. Ya, massa tidak akan mempengaruhi kecepatan di bawahnya. Oke, ada pertanyaan? Jadi kecepatan keluarnya di sini loh Mas, kecepatan keluarnya di sini ya. Ini ada P0, ini ada P0. Kenapa seperti ini ya? Kita anggap bahwa ini kan udara. Ini juga udara. Maka dianggap bahwa P0 karena dia berbatasan dengan sama-sama udara, maka di sini saya hilangkan. Loh Pak, ini kan harusnya bukan P0. Oke, saya katakan ini adalah P1, ini P2. P1-nya di sini kan? P1, ini P2-nya kan begini. Cuman kondisinya yang sama. Berbeda halnya kalau di sini ada hembusan angin yang arahnya ke sana, maka P di sini P1 tidak sama dengan P2. Ya, kalau ada hembusan angin, sehingga nanti tidak seperti ini. Jadi ini adalah kecepatan ketika mau keluar dari sini. Nah, kalau misalnya ini saya buat begini, bagaimana Pak? Ya akan seperti ini. Nah, kecepatannya pas di sini inilah yang sama dengan V sama dengan akar 2G. Tapi apa? Dia akan ada, ini adalah VY, dan ke sana akan ada VH. Tentunya di sini akan ada sudut theta. Oke, ada pertanyaan dulu, monggo silahkan. Pak, tadi kan yang V1, Pak. Nah, itu kan V1
bukannya memang kecepatan awalnya 0, Pak? Apa gimana, Pak? Apa memang sangat kecil, Pak? Iya, sangat kecil. Karena biasanya perbedaan penampang antara di luas penampang di sini dan di sini cukup berbeda. Jadi ibaratnya ini adalah A1 jauh lebih besar daripada A2. Sehingga kalau Anda pakai Q1 sama dengan Q2, maka Anda akan dapatkan bahwa V1-nya sangat kecil, maka bisa dianggap sama dengan 0. Oh iya, Pak. Siap, Pak. Makasih, Pak. Oke, gitu. Nah, yang lainnya mungkin. Tanya, Pak. Ayo Mas. Itu tadi kok bisa ada VY-nya itu kenapa, Pak? Masih kurang jelas saya. Enggak, kalau misalnya seperti ini, lubangnya di sini, ini saya kasih kerannya bentuknya ke arah ke atas. Maka akan begini. Oh iya, Pak. Nah, baik, kecepatannya di sini inilah yang V sama dengan akar 2 G. Tapi ini kan punya kecepatan dalam arah. Nah, kalau ada sudutnya ini ada theta, maka Anda akan dapatkan Vx-nya berapa, maka ada Vy-nya berapa. Tapi V-nya kan sama dengan ini. Sehingga dari sini nanti jenengan harus mencari apa? Bisa digunakan untuk mencari ini jatuhnya ada di mana sih X-nya? Kecepatan di bawahnya ini jadi berapa ini? Kan akan seperti ini nanti. Ya, begitu ya. Sama seperti yang digerak peluru. Begitu Mas Samar. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Oke ya. Oke, baik. Berikutnya. Sama seperti yang ini tadi, kita bisa asumsikan. Ya. Lupa ini kok begini, ya udah ini delta H-nya. Yang penting itu yang sebenarnya itu yang ini aja. Yang ini saya anggap tidak ada di bawahnya ini. Ya. Sehingga kalau Anda perhatikan beberapa tandon ini sedapat mungkin dia ada di sini. Lupa itu ada 2 ya, Pak. Yang satu di sini, yang ini biasanya untuk menguras ya. Karena endapannya ada di sini biasanya. Maka yang dipakai yang ini supaya airnya tetap bersih. Ya, jadi itu yang seperti ini misalnya. Ya, yang penting itu ketinggiannya ini. Karena ketinggiannya inilah yang nanti akan menjadi bahwa V di sini V-nya sama dengan akar 2G. Oke, maka seperti yang saya katakan tadi, meskipun bahannya itu nanti adalah mulai dari bab 5, 6, dan 7, maka secara tidak langsung kita harus tetap belajar yang ini, V-nya ini. Karena ini ada X, ya, ini ada kecepatan ke sana, ini nanti di sini kecepatannya bagaimana. Jadi tetap harus mempelajari itu. Oke ya? Ada lagi pertanyaan? Ya, aplikasinya banyak sekali. Ya, salah satunya inilah aplikasi penggunaan hukum Bernoulli ini pada transaksi fluida. Ya, transaksi fluida. Ya, secara bisa dilakukan secara manual, kita katakan seperti itu. Jadi pada saat fluida transaksi fluida itu biasanya ada yang menggunakan sistem yang disebut sebagai sistem orifice misalnya. Sistem orifice itu hanya membedakan ya perbedaan tekanan dari dua buah pipa. Caranya bagaimana? Ya sudah. Ini ada satu di sini, tapi di sini ada perbedaan. Ini adalah A1, di sini ada A2. Kemudian cara yang lainnya adalah dengan menggunakan dengan manometer. Manometer itu ini seperti ini. Jadi ketika di sini saya kasih tekanan ke sana, maka tekanan sebagian akan balik ke sini, sehingga dia akan menaikkan ke sana. Ya, sehingga akan terjadi perubahan ini, maka akan terjadi perubahan. Nanti kan kita lihat. Ini ada delta H-nya. Ya, ada delta H-nya. Nah, delta H-nya ini nanti yang nanti akan menunjukkan berapa sih kecepatannya di sini nanti. Salah satunya akan begitu.
Nah, karena kalau saya tahu kecepatannya ini, ya, maka saya akan dapatkan apa? Q-nya. Yang saya jual itu sebenarnya berapa? Sebagai bahan informasi adalah ada teman saya beberapa tahun yang lalu mencoba untuk melakukan atau mengidentifikasi dalam sebuah disertasinya perbandingan antara penggunaan orifice, ya, pengukuran orifice itu dengan sistem digital yang dilakukan pada transaksi penjualan gas alam dari Indonesia ke Singapura. Ternyata berdasarkan penelitian beliau dengan menggunakan konsep orifice itu, maka sebenarnya Indonesia per tahunnya itu dirugikan sekian ribu barel sebenarnya. Ya. Karena dengan menggunakan orifice itu ternyata memiliki ketelitian yang jauh lebih tinggi dibandingkan sistem digital yang ada sekarang. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu, monggo silahkan. Sehingga dengan adanya perubahan kecepatan yang di sini ada perubahan kecepatan, ya, kita bisa identifikasi dari ini. Ya. Meskipun intake-nya ini berubah, pasti akan terjadi perubahan ketinggiannya ini. Atau juga di sini, intake-nya ini berubah tanpa menggunakan sistem elektronik yang sensor tekanan, sensor apa dan sebagainya, kita bisa melihat dari delta hanya ini saja. Dan ini sebenarnya jauh lebih ekonomis, perawatan jauh lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan sistem-sistem elektronik yang ada. Nah, itu beberapa aplikasinya, nanti kita akan lihat bersama-sama. Oke, sekarang kita lihat bersama-sama. Ya, tanpa manometer, misalnya disebut sebagai orifice yang seperti saya katakan tadi. Fluida yang diukur tidak memiliki perbedaan ketinggian. Ini tingginya sama ini. Jadi pipanya ini sama. Pipanya pipa mendatar ini. Nah, karena adanya perbedaan ini A, ya, maka tentunya akan muncul perbedaan P. P1 pasti tidak akan sama dengan P2. V-nya pun juga sama. P1 tidak akan sama dengan P2. Pak, bagaimana ini? Sama sebenarnya. Kalau Anda menggunakan prinsip Bernoulli, di sini Anda dapatkan P1 plus rho G H1 plus setengah rho V1 kuadrat. Di sini Anda akan dapatkan P2 plus apa? Rho G H2 plus setengah rho V2 kuadrat. Karena ini ketinggiannya sama, maka ini akan hilang. Sehingga akan menjadi ini. Iya, betul, begitu. Iya, ya Maria. Mbak, permisi Pak. Masih bingung Mbak, kenapa kok tingginya sama itu maksudnya gimana Pak? Jadi prinsip ini tabungnya horizontal. Ya, tabungnya ditaruh mendatar. Ya, sehingga ketinggiannya sama. Jadi ini kan ketinggiannya sama. Ini mendatar ya. Tabungnya mendatar. Sehingga H1 akan sama dengan H2. Ini kan ada H1 ini. Yang di H itu diambil dari pusatnya. Ini kan segaris. Berarti kan H1 sama dengan H2. Maka ketika H1 sama dengan H2 ini kan sama. Gasnya juga sama, G-nya juga sama. Kan begitu ya, Mas Iya, Pak. Muhammad. Pak, iya Pak. Mas Kali. Ya. Iya Pak. Nggih Pak. Sudah? Sudah nggih? Nah, sehingga akan jadi seperti ini di penyederhanaan. Ya. Nah, berdasarkan kontinuitas, maka di sini ada Q1. Ini juga akan sama dengan Q2 kalau misalnya sama dengan Q2. Maka saya dapatkan ini kan P2-nya sama dengan perbandingan A1, A2 dikalikan dengan V1. Oke, Versa? Nah, ini saya masukkan ke persamaan ini. Dapatnya ini, ya. Kalau saya dapatkan ini. Oke. Ya, sehingga kalau Anda perhatikan di situ, perbedaan tinggi zat cair pada tabung vertikal, ini tabungnya, ini ya.
Maka Anda bisa tahu perbedaannya di sini. Maka sebenarnya P1 plus P2 min V2 sama dengan rho GH. Jadi pada ketinggian yang sama ini, P di sini, saya katakan ada P2 di titik ini ada P1, maka kalau P1 sama dengan apa? Kan ini kan apa? Di daerah ini adalah statis ya. Maka fluida statis. Kan tidak bergerak, yang bergerak di mana? Yang bergerak di sini. Oke, sebentar. Biar nah. Ya. Yang dinamis itu di sini. Di sini itu dinamis. Tetapi kalau yang bagian atas ini adalah statis. Ketika statis, maka saya punya tekanan hidrostatis. P sama dengan ada P0 plus rho GH. Kan begini. Oke, bisa? Kemudian P2-nya juga demikian. Di sini kalau Anda katakan sebagai P2, maka P2-nya juga sama dengan ada P0 plus rho GH. Kita perhatikan sekarang. Ya, kita perhatikan. Pada ketinggian yang sama, itu akan sama. Ini akan sama dengan ini, sehingga saya dapatkan deltanya sama dengan apa? P2 min P1, ini. P1 minus P2 sama dengan, ini kan sama ini. Kenapa? Sama-sama di bawahnya adalah fluida ini. Kemudian, nolnya di sini. Ya, sehingga saya akan dapatkan P2 min P1 sama dengan rho G berapa? H ini, H1-nya. Ini H1 kan ya? H1 min rho G 0. Maka akan sama dengan rho G H. Ini P1 min P2. Akhirnya di sini kan ya? Paham di sini, teman-teman? Oke, paham? Nah, Pak. Ya, sehingga ini kan sama dengan ini. Ketika ini saya sejarkan, saya dapatkan ini. Sehingga karena semuanya adalah konstan, ini kan konstan nilainya ya. Ini juga konstan. Ini konstan. Penampangnya juga konstan. Sehingga Anda akan dapatkan bahwa H itu identik dengan V kuadrat. Dengan H sama dengan V kuadrat, maka akan saya dapatkan bahwa Q sama dengan A dikalikan dengan kecepatan. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Lanjut? Lanjut, Mar? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke, baik. Ini konsep seperti ini. Jadi ini digunakan untuk itu. Jadi tanpa menggunakan peralatan elektronik apapun, hanya melihat dari perbedaan tekanan, perbedaan ketinggiannya saja, kita sudah bisa mengetahui bahwa nanti debitnya seberapa. Jadi ini sebenarnya dengan menggunakan kondisi seperti ini, hanya ketelitian dari ketinggiannya, perubahan delta H-nya saja, kita sudah dapatkan bahwa jumlah yang mengalir di situ berapa. Kalau kita menggunakan sistem elektronik, biasanya kalibrasinya harus benar. Ya, oke, next ya. Oke. Pak, Ya, tanya Malia. itu Ribon. yang debitnya itu bisa setara sama V kuadrat itu kayak gimana ya, Pak?
masih kayak belum. Oh, enggak, dari di sini nanti, dari sini Anda akan dapatkan V-nya kan? Bahwa V-nya, V itu akan sebanding dengan akar daya. Oke? Ketika Anda dapatkan V, maka tentunya Anda akan dapatkan debitnya kan? Karena ada luas penampang kan ya? Bahwa Q sama dengan A dikalikan dengan kecepatan. Iya. Oke? Iya, Pak. Ya. Oke, baik. Ini akhirnya nantinya. Ya, bla 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 dan sebagainya, maka kecepatannya akan sama dengan ini. Nah, kode kan ya? Baik, next. Ini pada orifice. Yang bagaimana dengan manometer? Ya, manometer bagaimana? Sama sebenarnya manometer. Ya, perbedaan tekanan antara P1 dan P2 ini sama dengan delta P. Dapat diukur dengan manometer tadi, seperti yang saya katakan tadi. Nah, pada tekanan sebelah kiri, di sini, ketinggian yang sama. Ini N dan ini M. Dengan menggunakan konsep hidrostatis. Jadi ini, pada bagian ini adalah hidrostatis. Karena tidak bergerak. Dalam kondisi setimbang, ini tidak akan bergerak. Ya, kalau dalam kondisi seimbang tidak bergerak, maka saya akan dapatkan ini sebenarnya. Jadi pada bagian ini, jadi pada titik ini, jadi kalau saya gambarkan kembali di sini, mudah-mudahan tidak menyalahi aturan. Mohon maaf kalau menyalahi aturan begitu. Ya, dia akan di sini, anggap aja di sini. Maka akan begini. Ini atas kan ya? Nah, cairannya kan ada di sini ya. Maka ini saya bisa. Nah, ini cairan semua sebenarnya. Maka di titik ini dengan hidrostatis, maka saya katakan ini bahwa Pn itu kan sama dengan tekanan di atasnya, P0 di atasnya ini, ya, di atasnya ini. Oh, katakan P1 lah misalnya. Plus sebenarnya sama dengan ini. Apa namanya? Rho G H. Hanya kan ini. Hanya H1 ya. Kemudian di sisi lain di bagian sini juga sama. Tetapi ini ada dua cairan. Ini saya katakan sebagai H2. Ini saya katakan sebagai H. Boleh kan? Nah dari sini maka PM-nya sama dengan apa? Ya dua-duanya ini. Karena di atasnya ini adalah di atasnya di sini ini adalah P1, di sini ada P2, maka ini menjadi P2 plus rho-nya ini, rho udaranya ini rho G H2 plus lagi ini adalah rho aksen G H. Ya, jadi ini adalah masih warna biru. Tadi saya klik warna ya. Yang di sini adalah rho. Ini rho. Tetapi yang di sini rho aksen. Yang warna ini rho aksen ya. Ini ada P1 di sini. Ini ada P2. Karena apa? Ini sama ini. Ini sama dengan yang di sini. Sehingga dalam kondisi setimbang, maka P1 sama dengan Pn sama dengan Pm. Ini sama dengan ini. Pn sama dengan apa? Ini P1 rho Gj. Kemudian Pm-nya adalah P2 plus rho G J min H. Ini sebenarnya kan ini H2 ini. Ya kan? Ya, ini kan kalau di gambar ini kan sama dengan J. Berarti ini adalah J min H. Ini kan H. Ya. Kemudian yang di bawah ini adalah rho aksen GH. Sehingga dapatkan delta P-nya sama dengan ini.
Oke, ada pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Yuk. Saya masih bingung cara kerjanya dari ini Pak. Eh, Kenapa dia bisa dari manometer ini sendiri Pak? Dari Ventur ini. Ini saya kenapa Oke, kok baik. dia netes-netes air gitu Pak? Atau gimana ya Pak? Bukan. Jadi pada saat kondisi ini masih belum ada dialir oleh gas apapun, fluida, jadi akan begini. Kecil aja ya. Oh, ini lubang ini, Mas. Ini lubang begini. Nah, pada saat dia belum ada aliran apapun, maka ini ketinggiannya sama. Ya, ketinggiannya sama ini. Ya, ini masih dalam kondisi belum ada apapun karena dia dibuat mendatar, benar-benar mendatar. Kemudian ketika di sini tekanan ada P, maka akan ada perubahan. Karena ini apa? Ini perubahan delta. A-nya berubah. Karena A-nya berubah, maka sebagian ini tekanan dari sini, kemudian ada tekanan balikan dari sini. Nah, tekanan balik itu akan ke bawah di sini. Sehingga gambarnya akan berubah kalau yang bagian bawah itu akan seperti ini. Maka yang ini akan turun. Sementara karena tekanan ini, maka yang sebelah sini akan naik. Maka akan terjadi perubahan ini. Jadi akan perubahan ini. Jadi dalam kondisi sebelum ada apa-apa ini akan sejajar ini, kiri dan kanan ini. Tetapi karena ada tekanan yang diberikan, maka ini ke sana, sebagian akan balik. Balik ini akan turun ke bawah di sini, karena menjadi ruang tertutup. Karena di sini sudah ada tekanan lagi. Nah, ketika ke sini, maka sebagian itu akan, tekanan ini akan menaikkan fluida yang ini, sehingga akan ada delta H-nya ini. Nah, perubahan delta H ini ternyata bisa mengindikasikan bahwa kecepatan yang ada di sini, kecepatan itu berapa. Maka kecepatan dapatnya ini. Bahwa dia akan berbanding dengan H-nya ini. Jadi perbandingan DH-nya itu, delta H-nya itu akan menunjukkan kecepatannya berapa. Nah, dari sini, ini sebenarnya kemana? Ini kan nanti kan dari perbandingan, lupa ini kok menjadi seperti ini. Ya, delta H dan sebagainya. Ini kan perbandingan dari debit ya, Q1 sama dengan Q2 yang nanti akan berimbas pada ini ya. Yang di atas tadi ya. Bahwa ini adalah A1V1 sama dengan A2V2. Ya, dan seterusnya yang di atas tadi, sehingga akan dapatkan ini. Nah, dari sini Anda ketahui bahwa V1 itu akan sebanding dengan akar dari H. Ya. Dari akar dari H ini, maka saya akan dapatkan apa? Bahwa Q-nya sebenarnya adalah V dikalikan dengan A, di mana V-nya ini sama, V-nya ini adalah sebanding dengan akar H kali A. Nah, prinsipnya seperti itu, Mas. Baik Pak, dimengerti Pak. Oke, baik. Next Makasih, ya. Pak. Iya Pak. Yuk. Oke, yang berikutnya adalah prinsip yang sama, itu adalah pipa pitot namanya. Kalau pipa pitot itu perbedaannya adalah bahwa di sini itu nanti ada terbuka. Ini terbuka, Mas. Sehingga udara itu akan naik, akan ke sana, yang ini ke sana terus dan sebagainya. Sebagian yang masuk ke sini. Nah, dari masuk sini akan membuat tekanan ini menjadi seperti ini. Maka ini akan menjadi tidak seimbang. Maka akan yang muncul namanya delta H. Ya. Nah, dalam kondisi yang sudah setimbang, maka prinsip yang ada di sini setimbang ini menjadi hidrostatik. Ya, menjadi hidrostatik. Yang di sini tidak. Di sini ada kecepatan, ini ada misalnya saya katakan titik B, di sini adalah titik A, maka di sini ada VA, maka ini VB. Nah, VB-nya ini karena ini sudah hidrostatis, maka ini akan sama dengan 0. Yang masuk ke dalam pipa yang B itu. Jadi kalau kita lihat,
Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau jualnya di A itu adalah VA sama dengan V. Ya. Tekanan di sini sama dengan PA. Ya. Kemudian lubang di sini tegak lurus kan ya, tegak lurus sehingga akan masuk, sehingga laju gas di VB akan sama dengan 0 dalam kondisi sudah setimbang. Ya, sama dengan 0. Sehingga kalau kita perhatikan ya, pada ketinggian yang sama, ini A dan B ini tingginya sama, ya, maka saya dapatkan di A sama dengan ini. PA plus setengah rho VA kuadrat plus rho GHA sebenarnya ini. Ini akan sama dengan PB plus setengah rho VB kuadrat plus rho GHB. Ya, karena tingginya ini sama, ya. Jadi konsep dari pipa tabung pitot, venturi dan sebagainya memang dibuat bahwa dia memiliki kondisi ketinggian yang sama atau mendatar, benar-benar mendatar. Ya, sehingga saya dapatkan ini. Ya kan? Atau karena VB-nya juga sama dengan 0, maka akan sama dengan ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sekarang kita lihat di titik ini. Di titik ini juga sama nanti. Maka tekanan di situ akan sama sebenarnya. Ya, itu akan sama. Yang di sebelah sini itu punyanya fluida ini, yang sebelah sini punyanya fluida ini. Sebentar. Oke, nah ada lagi. Ini sebenarnya kalau misalnya untuk lebih jelas kita lihat dari sini. Ya. Sedikit agak berbeda, tetapi gambarnya menjadi lebih jelas. Yang tadi adalah gambar standar yang diberikan oleh ITS dari penanggung jawab mata kuliah. Ini coba saya sedikit coba saya modifikasi. Jadi kalau Anda perhatikan persamaannya seperti ini. Ya, ini dengan ini ketinggiannya yang sama, maka saya dapatkan ini kan ya, seperti yang tadi kan ya. Ini hilang kan ya, karena tingginya sama. Ya. Sehingga saya dapatkan bahwa kecepatannya akan sama dengan ini. Karena apa? V di sini sama dengan 0. Ya. Ini karena V2 sama dengan 0. Nah, kemudian di titik R dan titik S, ya, di titik R saya akan dapatkan bahwa kalau referensinya adalah titik ini, H di sini, maka di titik R ini ada dua fluida, 1 dan fluida 2. Oke, paham? Sehingga PR-nya sama dengan P1 yang di atasnya ini ditambah dengan rho GZ. Ini. Y-nya adalah ini. Ditambah dengan rho aksen H. Ini. Oke, bisa difahami sampai di sini? Sementara di titik S dengan ketinggian S yang ada hanya ini saja. Ini adalah apa? Saya katakan sebagai apa ini ya? Anda bisa katakan apa ini? Rogi, H, dan sebagainya. Ya sudah, ini saya katakan misalnya adalah Y aksen misalnya. Maka Y aksen ini sama dengan apa? Y plus H, sehingga ini. Nah, ya. Oke. Nah,
berdasarkan dari persamaan Bernoulli pada ketinggian yang sama, maka tekanan sama. Maka PR itu harus sama-sama dengan PS. Ya, sehingga saya dapatkan dari sini. Maka P2 sama dan sebagainya dan sebagainya. Ini kalau misalnya saya kurangkan begitu kan saya dapatkan. Ya, P2 min P1 sama dengan ini. Sehingga saya dapatkan, nah, ini karena R aksen jauh lebih besar daripada R, ya, rho ya, rho. Ini air raksa misalnya di sini adalah gas apapun, maka akan jadi seperti ini. Tapi kalau tidak jauh lebih besar ya tetap kita bisa menggunakan ini. Sehingga dari sini kita akan dapatkan apa? Maka Q-nya juga akan sama dengan A1 dikalikan dengan P1. Gitu. Ada pertanyaan? Pak, mau memastikan aja Pak, kalau boleh. Gimana? Memastikan Pak. Misal itu berarti kan aliran yang masuk ke tabung pitot ini yang di A2, berarti pas sudah ada aliran, dia V-nya jadi 0. Iya. Dia iya. sudah setimbang. Iya, Pak. Siap. Matur nuwun, Pak. Jadi ketika dia sudah setimbang, maka ini menjadi apa? Statis, Pak. Betul. Statis. Yang dinamis itu hanya pada aliran tabung besarnya. Iya, ini jadi dinamis. Nah, ketika dinamis yang berlaku adalah apa? Anda bisa menggunakan Bernoulli, Anda juga bisa menggunakan kontinuitas. V1 sama dengan I2. Ini kan sama ini. A1 sama dengan yang ini kan? Iya, Pak. Nah, sehingga masuknya di sini. Jadi intinya adalah sebenarnya begini. Jadi kalau kita lihat, ini ada titik S dan titik R. Ketika dia ketinggiannya sama, maka P-nya sama. Hanya saja kita lihat, P yang di titik R ini diakibatkan oleh apa? P di titik S ini diakibatkan oleh apa? Di titik R, di atasnya ada P1, ada ini fluida 1 dan fluida 2. Di S, ini ada P2 dan hanya ada fluida 1. Oke? Bisa dipahami? Sekarang bagaimana Pak kalau misalnya saya punya begini? Misalnya begini ya. Begini misalnya. Kira-kira bagaimana? Jadi dengan tekanan tertentu dia fluidanya akan naik. Nah, akan begini kan ya? Karena tekanannya akan balik sini ya. Dan seterusnya. Maka nanti akan ada delta H dan. Nah, kalau seperti ini, ya kalau di sini udara beda dengan yang di sini. Ya, kalau di sini kan berarti kan sama dengan yang di sini ya. Ini ada rho, ini ada rho 1, ini ada rho 2, berarti di sini ada rho 3. Rho 3-nya ini apa? Udara ya. Yang ini misalnya raksa. Ini misalnya apa? Gas. Jadi kalau kondisinya seperti itu, ini juga sama dengan ini, misalnya sama seperti ini. Ya, kalau seperti ini bagaimana? Ya. Sebenarnya sama dengan yang tadi ini ya. Di titik ini, maka di sini akan ada P-nya ini. Statis kan ya? Oh, yang di sini ya statis ya. Ketinggiannya sama. Di sini. Oke. Nah, yang di sini ini statis. Ini masuk ke sini. Kalau saya katakan inilah titik 1, ini titik A ya. Ini titik B. Maka di A ini apa? Di atasnya ada, saya gambar ulang. Dia akan menjadi seperti ini.
biar teman-teman nanti tidak aneh ya. Oke, maka ini ada di sini. Naiknya di sini. Sama sebenarnya. Berarti ini adalah row. Ini juga row kan ya? Sama kan di sini ya? Tetapi di atasnya di sini ada P1, ini ada P2. Ketinggian yang sama. Oke. Nah, ini ada. Nah, ini delta H. Maka di titik ini, titik A dan titik B, maka PA-nya sama dengan ada apa? Di atasnya ada P1 plus ini, rho G. Ini apa ini? Anda kasih apa? G. Gini ya. Sementara di PB bagaimana? Di PB ada ya. Di PB itu ada ini. Maka PB sama dengan ada P2 plus rho. Saya katakan ini rho aksen ya. Rho aksen. Rho aksen G delta H plus rho G J min delta H. Gini ya? Iya, Pak. Nah, dari sini tinggal PA min PB bagaimana? Dari sini maka tinggal saya masukkan ini PB sama dengan P2 plus rho G delta H plus rho G Z min delta H. Ini tinggal saya kurangkan saja. Maka Anda akan dapatkan. Oke, begitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Permisi Pak, Yuk, Zaki. izin memastikan aja Pak, untuk row-nya itu berarti dia row yang penyebab dia naik atau turunnya itu ya Pak? Iya. Jadi dari sini kan row-nya di sini, maaf. Jadi sini kan ada row. Ini kan sama ini. Saya kasih warna ini. Ini row-nya sama dengan yang di sini. Ya, sama dengan yang di sini row-nya di sini. Tetapi yang di sini berbeda. Tetapi yang di sini, ini row-nya berbeda. Ini raksanya di sini. Raksanya karena ada ini maka raksanya akan naik ke sini. Ya. Karena ada tekanan yang balik tadi ya. Begitu mungkin. Atau pertanyaannya bagaimana? Untuk row raksanya itu berarti dia nggak berpengaruh apa-apa buat ininya Pak ya? Cuman Dia akan dari berpengaruh pada ketinggiannya aja gitu ya Pak? Iya, dia akan hanya berpengaruh ketinggian. Karena apa? Karena tertekan dari yang di atas ini. Ini tidak harus air raksa, bisa menggunakan air, bisa menggunakan minyak, bisa, yang penting row-nya berbeda dengan row yang di atas. Ini kan udara ini, kebetulan ya. Kalau misalnya di sini adalah gas apa, hidrogen atau gas apapun juga bisa, gas alam pun juga bisa. Yang penting ini dibuat berbeda supaya apa? Supaya ini nanti akan muncul perbedaan, akan terlihat. Kalau ini dibuat sama ya kita nggak akan bisa lihat perbedaannya. Jadi antara yang di sini ya, di sini itu berbeda dengan yang di sini. Jadi kalau ini adalah row, maka di sini row aksen. Row tidak sama dengan row aksen.
Kalau di sini udara, kemudian di sini raksa, gampang, nggak apa-apa. Kenapa menggunakan raksa? Karena dia lebih stabil. Ya, air raksa itu kan lebih stabil. Mulai dari sifat kohesi adhesinya dan sebagainya dibandingkan dengan air. Ya, kemudian dibandingkan dengan minyak tentunya. Ya. Kan jelas kalau air raksa itu jelas. Tetapi pada dasarnya boleh menggunakan cairan apapun boleh. Cuman supaya dia terlihat lebih jelas, maka yaitu atau mungkin menggunakan air kemudian dikasih warna begitu sehingga nanti perbedaannya akan terlihat boleh-boleh saja. Begitu. Baik, Pak. Terjawab, Pak. Berbeda dengan yang yang orifice. Kalau orifice ya materialnya dia saja tidak apa-apa. Karena kita hanya ingin melihat perbedaan tekanannya saja. Kalau orifice itu kan begini saja. Nah, ini kan terbuka juga ini sebenarnya. Nah, begini kan? Maka nanti ya sudah. Sama di sini aja nggak apa-apa. Maka ini pasti akan lebih tinggi dibanding yang di sini. Karena ada tekanan yang balik ke sana. Karena ada yang ke sana. Begitu saja sebenarnya. Oke, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Kalau misalnya dari kecil ke besar gitu berarti sifatnya sebaliknya gitu ya, Pak? Iya. Dari kecil ke besar maka tidak akan terjadi kompresi. Ya, karena ini kan supaya terjadi kompresi saja. Sama seperti halnya kalau jenengan punya itu tadi pipa untuk nyuci mobil itu, kalau jenengan dari pipa yang kecil kemudian jenengan yang dekat dengan mobil yang akan ada menjadi besar, apakah ada tekanan? Tekanan jadi lebih kecil lagi menjadi kan supaya untuk mengetahui tekanannya di sini. Masalah nanti yang ada besarkan lagi juga boleh, nggak apa-apa. Ini kan sebenarnya hanya untuk mengetahui berapa sih sebenarnya debitnya ini. Q di sini berapa? Gitu saja sebenarnya, Mas. Jadi ya ini perbedaan tidak terlalu besar. Kalau perbedaan terlalu besar maka dia akan keluar dari sini. Bisa juga di beberapa distribusi PDAM juga menggunakan kondisi yang seperti ini. Daripada mereka menggunakan flow meter, ya tekanan atau pressure, sensor tekanan yang perawatannya lebih susah, kemudian harganya juga lebih mahal, dia hanya menggunakan seperti ini saja biasanya. Ada 2 buah pipa yang pipa yang transparan, ya sudah dipasang begitu. Oh, ini tekanannya berubah menjadi sekian. Oh, ini sekian. Jadi begitu. Lebih murah. Nah, mereka tidak punya daftar. Kalau perbedaannya sekian, maka kecepatannya sekian. Jadi biasanya begitu. Tanpa harus dihitung. Kalau kita menggunakan alat ukur seperti kayak meteran dan sebagainya itu kan perawatannya jauh lebih mahal. Investasinya juga lebih besar. Itu mungkin. Ada lagi? Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya tekanan udara bagaimana pada pesawat? Ya sudah. Pada pesawat, ya tinggal apa? Ya P-nya ini aja yang diubah. Berarti kalau pesawat kan hanya yang sama. Yang ini kan berarti kan. Kalau hanya sama, maka P-nya berubah, maka kecepatannya akan berubah. Cepat yang depan atau cepat yang belakang kan begitu kan? Bentuknya kan begini nanti saya. Ya, kan begini. Nah, sekarang bagaimana dengan P1 dan P2? Ini biasanya kalau ini saya turunkan ke bawah begini, maka ini lebih besar, P1 lebih besar daripada P2, maka dia akan terangkat naik. Kalau mau turun, maka ini yang dibuat begini, maka tekanan di sini lebih besar, dan seterusnya. Anda bisa lihat nanti beberapa aplikasi-aplikasi itu ada di pada pesawat helikopter pun juga demikian. Ya paling gampang kalau jenengan punya kipas angin aja kan. Kipas angin itu ya namanya bilah kipasnya itu desainnya memang begitu.
supaya tekanan di belakang lebih besar daripada tekanan yang di depan, sehingga angin bisa mengalir ke depan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk kali ini saya cukupkan. Ini nanti PPT-nya ini, slide-nya akan segera saya kirim ke jenengan. Kemudian yang videonya mungkin nanti kalau nggak nanti besok ya, saya akan coba sampaikan seperti biasanya di YouTube yang mungkin jenengan bisa coba pelajari kalau misalnya masih ada yang terlewatkan tadi dari apa yang kita diskusikan bersama. Oke, baik. Itu teman-teman yang mungkin dapat saya sampaikan untuk kali ini sebagai gambaran bahwa hari Rabu kita akan ada kuis ya, pra EAS. Mohon untuk disiapkan termasuk untuk EAS tanggal 5. Kemudian yang tidak kalah penting nanti mohon saya diinfokan terkait dengan asistensi, kira-kira kapan akan melakukan asistensi sehingga saya dapat buatkan link untuk absensi dan untuk Zoom-nya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini teman-teman. Kurang lebih saya mohon maaf. Ada pertanyaan lagi? Monggo, sebelum saya tutup. Oke. Kemudian saya juga mohon maaf karena belum selesai untuk melakukan koreksi ETS karena load saya ternyata cukup besar untuk di akhir-akhir tahun ini. Ya mudah-mudahan sebelum EAS mudah-mudahan sudah selesai untuk ETS-nya sebagai gambaran evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan bersama sehingga bisa kita perbaiki untuk ke arah EAS-nya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.